Pernah kepikiran gak sih apa rahasianya investor-investor legendaris itu? Bukan soal bocoran saham. Nah, di sini kita bakal bongkar frameworknya, kerangka berpikir buat nemuin bisnis yang bener-bener hebat. Jauh lebih penting daripada cuma nanya, beli saham apa ya? Ini dia nih, filosofi utama kita. Tujuannya bukan buat ngasih tahu Anda saham apa yang harus dibeli. Itu kayak ngasih ikan. Tapi kita di sini mau belajar cara mancingnya. Jadi Anda bisa pakai metode ini lagi dan lagi buat analisa sendiri untuk investasi jangka panjang. Gimana? Udah siap? Oke, ini dia roadmap kita. Pertama, kita bahas the power of compounding. Lanjut ke economic mode alias pertahanan bisnis. Terus kita cek angkanya. Setelah itu kita cari harga yang pas. Dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya, the infinite game. Langsung aja kita mulai ya. Sip, kita masuk bagian pertama, kekuatan compounding. Ini nih, kalau boleh dibilang, senjata terhebatnya seorang investor. Compounding ini benar-benar jadi fondasi dari hampir semua cara buat membangun kekayaan jangka panjang. Jadi, apa sih compounding itu? Sederhananya, ini adalah proses di mana keuntungan investasi Anda mulai menghasilkan keuntungannya sendiri. Bunga berbunga gitu. Sering banget disebut keajaiban dunia ke-8. Coba bayangin deh, bola salju kecil yang kita gelindingin dari atas bukit. Awalnya kan kecil ya, tapi makin lama makin ke bawah makin gede dan jadi raksasa. Nah, dalam investasi, bahan bakar utama buat si bola salju ini cuma satu, waktu. Wow, lihat angka ini, 1,7 miliar rupiah. Gede banget kan? Anda mungkin mikir ini mustahil, tapi tahu nggak? Angka ini itu hasil dari modal awal 100 juta rupiah aja yang didiamkan bertumbuh 10% per tahun selama 30 tahun. Ini bukan sulap, ini matematika dari kesabaran. Bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan waktu. Oke, jadi kita udah sepakat ya waktu itu kunci, tapi waktu itu cuma akan berpihak ke bisnis yang emang bagus. Nah, pertanyaannya bisnis kayak apa sih yang bisa bertahan puluhan tahun? Ini yang membawa kita ke bagian 2, economic mode. Atau saya lebih suka nyebutnya cara si bisnis mempertahankan istananya. Analoginya gini deh, anggap aja bisnis hebat itu kayak istana yang kokoh. Dan di dalamnya ada harta karun, yaitu laba. Nah, para kompetitor itu ibarat pasukan musuh yang terus-terusan mau nyerang dan merebut harta itu. Jadi apa pertahanannya? Yaitu dia, economic mode, atau parit ekonomi yang lebar dan dalam, yang bikin musuh susah banget buat nyerang istananya. Nah, sekarang kita spesifik ke kasus kita ya, perbankan. Apa sih parit pertahanan buat bank? Jawabannya mungkin agak mengejutkan, tapi sebenarnya simple banget, dana murah, atau yang biasa kita sebut kasa. Ini tuh duit-duit dari rekening giro dan tabungan kita semua yang bunganya kan kecil banget, bahkan hampir nol. Punya akses ke bahan baku yang hampir gratis ini, wah itu keuntungan yang luar biasa banget dan susah banget ditiru sama bank lain. Oke, cerita soal istana dan parit emang keren. Tapi kita sebagai investor nggak bisa cuma modal cerita kan? Kita harus jadi detektif. Kita butuh bukti nyata. Jadi sekarang kita lupain dulu ceritanya dan kita bedah angka-angkanya. Beneran ada nggak sih parit ini? Dan ini dia buktinya. Coba lihat grafiknya. BCA itu kelihatan banget bedanya. 82% dananya itu dana murah. Ini gila banget. Ini udah bukan cerita lagi, ini data. Bukti nyata kalau parit mereka itu lebar banget dibanding kompetitornya. Yuk kita dalemin lagi, punya kasa tertinggi itu artinya apa sih? Artinya bank ini dapat bahan baku utamanya yaitu duit dengan biaya yang super rendah. Coba bandingin sama bank lain yang harus bayar bunga lebih mahal buat dana-dana kayak deposito. Nah, BCA ini bisa dapat mayoritas dananya dengan biaya minim. Tentu aja ini langsung ngaruh banget ke profitnya. Oke, dana murah itu keren. So what? Gimana caranya itu bisa nguntungin kita para pemegang saham? Nah, jawabannya ada di metrik pamungkas ini, Return on Equity atau ROE. Coba lihat, ROI BCA itu stabil di atas 20%. Ini bukti kalau mereka itu benar-benar mesin pencetak uang yang super efisien. Inilah bukti finalnya, parit yang lebar itu berubah jadi laba yang juga superior. Sip, kita udah nemu istananya. Paritnya juga lebar banget. Eits, tapi tunggu dulu. Tugas kita belum kelar. Ingat kata Warren Buffett kan? Mending beli perusahaan luar biasa di harga wajar daripada beli perusahaan wajar di harga luar biasa. Pertanyaannya jadi, kapan dong waktu yang pas buat beli? Nah, disinilah konsep super penting, margin of safety berperan. Anggap aja ini kayak jaring pengaman waktu Anda lagi jalan di atas tali.
Jadi ini tuh diskon antara nilai asli sebuah bisnis, nilai intrinsiknya, sama harga yang kita bayar di pasar. Makin gede diskonnya, ya makin aman investasi kita, kalau analisa kita salah. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalnya nih, setelah Anda analisis, Anda yakin nilai wajar saham BCA itu Rp10.000 per lembar. Terus Anda cek harga di pasar, ternyata harganya Rp6.450. Nah, selisihnya itu, yang sebesar 35,5%, itulah margin of safety Anda. Ini semacam ruang gerak yang ngelindungin kita dari salah hitung atau pasar yang tiba-tiba aneh. Satu hal lagi, investor hebat itu nggak pernah bertaruh pada satu kepastian. Nggak ada yang namanya pasti untung. Mereka mikirnya pakai probabilitas. Jadi mereka ngelihat masa depan itu bukan sebagai satu jalan lurus, tapi sebagai beberapa kemungkinan. Skenario paling bagus gimana, paling jelek gimana, sama yang biasa-biasa aja gimana. Dengan nimbang-nimbang semua ini, manajemen resiko mereka jadi jauh lebih matang. Oke, sekarang waktunya kita zoom out. Kita udah ngeliat detail satu perusahaan ya. Tapi gimana semua ini nyambung ke gambaran yang lebih besar? Nah, bagian terakhir ini soal mindset jangka panjang dan cara kita melihat investasi sebagai sebuah permainan yang tak terbatas. Coba perhatikan data ini deh. Ada pola yang menarik banget di sini. Di negara-negara yang diproyeksi bakal jadi raksasa ekonomi dunia, kayak Tiongkok, India, dan tentunya Indonesia, coba tebak siapa pencetak laba terbesarnya? Ya, Bang. Ini ngasih kita sebuah ide besar kan? Kalau kita mau bertaruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara, berinvestasi di bank terbaiknya, itu bisa jadi salah satu cara paling efektif. Jadi tolong banget ingat ini ya, investasi itu bukan judi, bukan juga tiket lotre buat kaya instan. Ini tuh permainan strategis jangka panjang. Tujuannya bukan buat menang besar dalam satu malam, tapi gimana caranya kita bisa terus bermain, terus bertahan di dalam permainan, dan terus menumbuhkan modal kita pelan-pelan, dengan sabar dan pakai ilmu. Nah, jadi kita udah bahas tuntas ya frameworknya. Mulai dari kekuatan compounding, nyari parit pertahanan bisnis, buktiin pakai angka, sampai nentuin harga wajarnya. Sekarang alatnya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya udah bukan lagi, beli apa ya? Tapi, oke, bisnis apa nih yang mau saya bedah pertama kali? Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Selamat memancing!